Tulisan dari zaman Yunani kuno yang dalam bahasa Inggris berjudul Works and Days memuat gagasan mengenai pemikiran ekonomi. Tulisan yang merupakan karya pertama Hesiod pada tahun 830 sampai 750 sebelum Masehi itu menyebutkan kelangkaan sebagai salah satu di antara banyaknya masalah yang ada yang terjadi akibat interaksi antara dewa-dewa dan manusia. Eksistensi persaingan juga telah diperkenalkan pada masanya. Beberapa ratus tahun kemudian, pemikiran ekonomi semakin berkembang, diketahui dengan ditemukannya karya yang lebih formal berjudul Oeconomicus, yang secara harfiah berarti pengelolaan kepemilikan. Tulisan karya Xenophon pada tahun 430 sampai 354 sebelum Masehi utamanya ditulis berkaitan dengan praktik peningkatan efisiensi pertanian. Tetapi terdapat pula sejumlah konsep fundamental ekonomi seperti kekayaan, kemiskinan, dan spesialisasi kekhususan di dalamnya. Selanjutnya, menurut Demokritus pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, salah satu seorang filsuf lain yang hidup sezaman dengan Xenophon. Tidaklah kaya seseorang yang dirinya merasa cukup. Demikianlah hidup yang sederhana dianjurkan oleh sebagian besar filsuf Yunani, termasuk Xenophon dan Demokritus. Namun, argumentasi tersebut mempunyai implikasi positif terhadap sisi ekonomi. Keinginan mengumpulkan harta melebihi batas kecukupan menghasilkan efek yang merugikan bagi individu dan masyarakat, serta menurunkan tingkat kesejahteraan sosial total, tergerakkan oleh praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Next, menurut Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, dalam tulisannya yang berjudul The Republic, Plato mengidentifikasi kebutuhan dasar ekonomi yang terdiri dari makanan, tempat berlindung, dan lain-lain. Menganjurkan pemaksimalan kualitas dan kuantitas produksi yang harus dilakukan sesuai spesialisasi, hingga menilai pentingnya perdagangan internasional terhadap ekonomi. Dalam tulisannya yang lain, Laos, dijelaskan mengenai masyarakat ideal dan perangkat aturan yang ditetapkan agar dapat mengendalikan masyarakat tersebut. Bentuk pemerintahan yang pertama dan paling tinggi ialah yang menganut persamaan dalam semua hal. Plato juga berpendapat bahwa kemajuan suatu negara tergantung pada pembagian kerja yang timbul secara alamiah pada masyarakat. Murid Plato yang paling terkenal, yang bernama Aristoteles, pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, membawa pemikirannya mengenai ekonomi dalam diskusinya tentang mendapatkan kekayaan. Nilai yang digunakan dibedakan dari nilai yang dipertukarkan. Namun, beberapa gagasan Aristoteles tidak disukai para filsuf Yunani, seperti gagasan penciptaan uang mendorong timbulnya keinginan untuk mendapatkan serta mengakumulasi uang. Begitupun dengan praktik riba. Dalam sejarah Thales dari Miletus, Aristoteles mengubah usaha mengandung risiko yang belum sempurna menjadi teori kompetisi dan monopoli dan keuangan publik.
Aristoteles juga memberikan sumbangsi pemikiran awal tentang konsep harga dan nilai. Menurut pandangannya, kebutuhan manusia tidak terlalu banyak, sedangkan keinginan manusia tanpa batas. Lebih menarik lagi bahwa Aristoteles mengecam kegiatan produksi untuk memenuhi keinginan manusia yang tanpa batas, dan hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak alami.